Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yatisam Official lagi. Semoga langsung sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Hari ini T8 ya guys ya, Typhoon. Itu memang apa namanya biasanya mau pergantian musim ke musim semi ya guys ya. Nah itu biasanya terjadi di bulan Juni sampai Oktober. Nah bertepatan nih pas kayak Yatisam libur. Aduh, jadi kayak Yatisam itu nggak jadi libur guys. Ya wis ngopi aja yuk, yang puy. Tetap bahagia ya guys hatinya. Kayak Tisam enak banget pas Typhoon itu libur jadi bisa ngamer. Iya, nggak kayak saya kak, gara-gara Typhoon ini majikan saya stay di rumah terus. Ya nggak apa-apa, cuma sehari ya guys ya. Semangat deh buat kalian yang gagal ke KJRI ya guys ya, gara-gara Typhoon. Ya wis nggak apa-apa, besok juga bisa. Ayo kita berdoa dulu nih buat teman-teman kita yang masih sakit, semoga Allah sehatkan, semoga apa namanya Allah angkat penyakitnya ya guys ya. Buat teman-teman kita yang masih kesulitan, semoga Allah memberikan jalan keluar ya guys ya. Buat kita nih yang lagi patah hati, ya wis nggak apa-apa, move on ya guys ya. Berarti itu bukan jodoh kita ya, insya Allah ada ganti yang lebih baik ya guys ya. Berprinsiplah nih buat wahai para yang lagi patah hati, mati satu tumbuh seribu. Wih, iya, kalau kayak gitu tuh lega hati tuh ya guys ya. Oke, hari ini kayak Tisa mau mengungkap suara hati dari rentenir ya guys ya. Ini komplotan rentenir nih. Nah akhirnya nih kayak Sam ini coba tanya sama the gang rentenir ini. Ya termasuknya rentenir ini gengnya udah besar guys. Nah kemungkinan modal mereka itu ya memang dari hutang bank itu guys. Jadi mereka juga pusing. Tapi kok bisa ya mereka mempercayakan hutang hanya jaminan paspor aja itu bisa dikasih hutang sampai 14.000 dolar Hongkong. Kok bisa gitu ya? Maksudnya kenapa nggak berpikir panjang gitu? Ini anak nih bisa bayar nggak sih? Kok dikasih kepercayaan aja hanya jaminannya paspor? Ini rentenir nih maaf ya, bodoh atau gimana sih? Ya karena gini ya guys ya. Paspor itu ya guys ya. Kalau kita ngomong KJRI ya, atas kehilangan paspor lah contohnya aja. Itu negara itu ya mendenda warga negaranya itu sekitar 1.500.000-an ya guys ya, sekitar 750 dolar. Nah kok bisa-bisanya kalian itu menerima paspor anak dan dihutangkan sebesar 14.000? Itu gila banget, 28 juta cuy, iya kan? Ya tapi kan kalau utangnya 14.000 kak, dia bisa meres teman kita 2.800 per bulan. Iya ya. Nah ini kejadiannya nih, anarkis lagi nih guys. Handphone Samsung A22-nya dirampas. Jadi rentenernya ini naik nih ke rumah pekerja migran ini. Yuk kita bahas. Hari Minggu kemarin pas libur, komplotan rentenir ini udah dongkol sama salah satu pekerja migran yang hutang uangnya dia itu sekitar 14.000 dolar Hongkong, sekitar 28 juta ya guys ya. Nah awalnya rentenir ini masih bersikap baik aja sampai peneroran itu tiba karena pekerja migran ini udah gagal bayar bunga udah lebih dari 6 bulanan guys. Tabayun udah nggak bisa ya guys ya, ngancem udah nggak bisa. Jadi rentenir ini kehabisan akal. Gimana nih caranya untuk bisa mendapatkan kembali uangnya? Karena hitungannya dia ini utangnya udah membengkak sebesar 20.000 dolar guys. Nah suatu hari kemarin hari Minggu ini udah diancam-ancam. Ada dua nih komplotan rentenir ya, the gang ini menyuruh untuk naik ke rumah majikan pekerja migran ini guys. Akhirnya jam 6 itu udah standby di bawah. Ceritanya nih mbak yang di flat 14 ini dapat telepon dari mbak-mbak yang di flat tetangganya. Mbak ada yang nyari kamu loh. Itu di bawah sampai difoto kan guys. Nah tahu nih kalau pekerja migran ini kalau misalkan ada tuh komplotan rentenir tersebut. Nah akhirnya pekerja migran ini karena jaga nenek aja di rumah ya guys ya, terus majikannya ini sebenarnya udah tahu guys semua permasalahan utang-utangnya pekerja migran ini udah tahu, tapi majikannya itu emlay gitu, ya wis kamu selesaikan sendiri, yang penting nenek mami saya yang dijaga kamu itu baik-baik aja. Ini termasuknya beruntung ya guys ya. Nah pengakuan pekerja migran ini, kak saya itu punya hutang bank sampai di bulan Januari, saya itu nggak lari kak, saya itu akan bayar uang mereka di bulan Januari setelah saya finish bank itu. Saya akan ambil dokumen saya nggak lari kak, dan saya juga masih mempertahankan kerjaan saya karena saya sadar. Tapi kan rentenir ini nggak bisa ya nunggu ya guys ya, karena bagi mereka ya modal itu berputar gitu, ya kan? Akhirnya di jam 8 memberanikan diri untuk naik tuh ke flatnya. Nah dengan cara meneror guys, menggedok pintunya, tuk, kayak gitu guys. Tapi dia ngumpet lagi. Nah tahu nih pekerja migran yang ada di itu. Nah ini pasti rentenir nih, karena nggak mau terjadi apa-apa dengan neneknya. Akhirnya dia keluar nemuin
Nah, pas diintip tuh dari balik flatnya itu ternyata mbaknya yang keluar. Akhirnya rentenir itu beranilah menemui mereka di depan flatnya majikan. Termasuknya flatnya ini cingfu ya guys ya, nggak terlalu bagus dan akses untuk naiknya itu bebas, nggak ditahan satpam di bawah. Nah, akhirnya ngomong nih si rentenir ini, kamu tuh enak aja ya, kamu pinjam uang sama saya, balikin dong 14.000 itu, emang kamu pikir sedikit? Terus ya akhirnya pekerja migran ini berusaha nih menjelaskan, ya nanti bulan Januari, karena rentenir udah nggak percaya sama pekerja migran ini, jadi ya apa namanya, sedikit melakukan kekerasan sedikit ya guys ya. Pada akhirnya, ya wis, kalau misalkan kamu nggak bayar, kata rentenirnya nih, saya hubungin polisi. Mbak pekerja migrannya ini pintar, karena dia merasa ini majikannya itu nggak marah sama dia. Ya wis nggak apa-apa gitu. Ya wis, kita selesaikan aja di kantor polisi, karena dalam pikirannya mbak pekerja migran ini ya namanya hutang, kalau selama saya bertanggung jawab ya itu nggak akan dipidana gitu ya guys ya. Akhirnya ya wis, kalau kamu nantangin ke polisi, ya wis kita ke polisi bareng. Akhirnya pekerja migran itu mengambil tuh dari kantongnya sebuah handphone A22 Samsung Galaxy, mau telepon 999. Maksudnya itu nih, ini nih anak nih dua nih udah mengganggu kebisingan flat tersebut ya guys ya. Nah, ya hutang gitu kan, dia juga mengakui. Akhirnya pas diambil handphonenya, rentenir ini merasa mungkin dag gitu. Akhirnya dirampas tuh guys handphonenya, sabrut, dan kabur. Ya wis, saya selesaikan ya nanti ya. Handphonenya dibawa kabur. Ya mau teriak-teriak gimana gitu, membengongkan. Yang diambil ternyata itu handphone kerjanya yang dikasih majikannya untuk memantau si neneknya tersebut. Wah, ya panik dong ya. Akhirnya wis, ambil handphone yang dibawa dalam satu laginya, terus ngomong sama dadanya kalau handphonenya itu ada yang merebut paksa pekerja migran juga yang saya punya hutang sama dia. Ini sebenarnya pekerja migrannya ini udah dititip pasrah ya guys ya. Intinya saya bisa bayar nanti setelah bank saya lunas. Wis begitu, titik gitu. Tapi kan rentenir nggak mau tahu ya guys ya. Nah, akhirnya diambil tuh handphone majikannya. Udah lapor polisi, udah lapor kehilangan. Akhirnya guys, sekarang majikannya itu karena takut cecenya ini terancam maaf ya guys ya, ya gitulah, dibunuh atau gimana gitu ya guys ya. Akhirnya pasanglah CCTV nih mulai hari kemarin di depan persis pintu rumahnya. Termasuknya beruntung nih pekerja migran ya, majikannya sampai memikirkan loh, nggak di-interminate loh. Majikannya ini ngomong, saya pakai kamu sampai finish kontrak ini aja ya, setelah ini ya kamu cari majikan lagi silakan, katanya gitu. Ih, sopan banget majikannya nih. Kadang nih ya, kalau majikan baik nih kalian ya gitu. Iya kak, saya ngaku majikan saya itu baik bang kak, tapi saya hutang bang. Ya wis. Ya memang kebanyakannya gitu guys. Akhirnya guys, ada agensi yang chat kayak Tisam yang kemarin itu paspornya ditolong itu ya, yang baru 2 bulan di-interminate. Ternyata anak buahnya agen itu. Kayak Tisam itu, tau nggak kemarin tadi itu ada anak yang dirampas HP-nya. Ternyata dia juga konsul ke kayak Tisam. Wah ya wis, dunia itu nggak selebar daun kelor ya guys ya. Kalau masalah rentenir aja ngubunginnya kayak Tisam. Akhirnya ya udah, sini minta nomor si The Gang-nya. Akhirnya Kaisam ini ngomonglah tuh sama The Gang-nya, maaf ya, ini atas nama ini berapa hutangnya sebenarnya. Terus diomong guys, ternyata hutangnya itu 20.000 dolar Hongkong. Nah, si rentenir ini sebenarnya udah ngajak ngomong baik-baik, cuma yang jadi pekerja migrannya ini ngeyel ya guys ya. Udah hutang katanya, nggak mau minta maaf, terus ngancem-ngancem juga kayak gitu. Ya wis nggak apa-apa, rentenir ini juga berani kalau menghadapi polisi. Toh saya juga punya bos katanya, dia juga punya majikan guys posisinya si The Gang ini. Nah akhirnya kayak Sam cuma ngomong sama rentenir ini, nah ini mbaknya cuma punya uang nanti setelah bulan Januari. Nah majikannya udah pasang CCTV nih di depan pintunya. Maksud kayak Sam itu ngomong sama The Gang rentenir ini, hati-hati jangan sampai membahayakan dirimu sendiri, jangan sok berani menantang polisi Hong Kong ya guys ya. Nah mungkin kamu itu neror rumah majikan itu karena nggak ada bukti. Nah sekarang majikannya tuh udah pasang CCTV loh guys, hati-hati ya, jangan sok melawan gitu. Nah posisinya ini kan sudah dirampas nih handphonenya. Ya kalau kayak Sam bilang ya wis dibalikin ya, karena gimana, karena itu kan punya majikannya gitu. Terus rentenir ini ngomong, itu sih namanya kan Miss S ya guys ya. Nah ngomong, dia itu cerita kalau misalkan dia itu ditipu gitu. Lalu lantas kalau misalkan ditipu, dia juga harus menipu uang rentenir juga. Kan nggak bisa kayak gitu, jadi manusia itu nggak boleh kayak gitu, kata rentenirnya, pengakuannya gitu. Kalau kayak gitu kasihan ya guys ya. Iyalah, modalnya kan belum tentu modal sendiri nih. Kalau modal dari bank, ya bisa aja nih si rentenir ini komplotannya ya tuntutan dari bank yang harus dibayar ya guys ya. Aduh, kejam ya guys ya. Kayaknya kalau urusan kayak gitu kok ruwet gitu ya guys ya. Oke, kita bahas yuk. Nah, masalah kayak gini, siapa yang salah? Dua-duanya salah. Salah, menantang hukum di Hongkong itu salah.
Nah, sebagai rentenir, mungkin dia berprinsip business is business, money is money. Ya guys ya, kalau kalian gagal bayar sama saya, ya urusannya sama saya. Nah, kalau misalkan kalian ngeyel, ya saya nggak takut sama polisi. Nah, solusinya gimana? Ya wis. Solusinya, ini kan pekerja migrannya masih dilindungi majikan ya guys ya. Jadi ya wis, di bulan Januari mulai tuh di tabung uangnya sampai kumpul, terus ke KJRI diberesin semuanya di situ ya guys ya. Karena apa? Karena sudah anarkis. Nah, ini nih Kak Ilzam itu ngomong nih sama gerombolan rentenir nih, hati-hati ya. Kalau misalkan kalian melakukan anarkis lagi, terus kalian terbukti nih merusak rumah majikan atau mengambil paksa sesuatu barang, kalian itu akan dijerat dengan pasal kriminal loh guys. Jadi sayang banget ya kalian yang punya uang, tapi kalian nanti yang dipenjara. Puas kak, puas, nggak apa-apa saya dendam. Nggak boleh kayak gitu ya. Walaupun begitu, mereka adalah pekerja migran yang harus kita ingatkan ya guys ya. Ya kayak sama ini nggak ngomong muluk-muluk ya guys ya. Cuma kayak sama itu kasihan gitu. Jangan sampai ya. Jangan selalu berprinsip, nanti juga saya overstay aja deh, nggak apa-apa, nggak boleh kayak gitu ya guys ya. Nah, semoga dengan kejadian ini rentenir di luar sana itu sadar untuk tidak meminjamkan uang terlalu banyak kepada pekerja migran yang punya hutang di luar. Ya uang kalian nggak akan kembali loh guys, yang ada nanti rusuh aja. Nah, untuk pekerja migrannya, kalau misalkan kalian ngerasa saya nggak bisa mampu untuk bayar rentenir, jangan sok-sokan menerima, apalagi dengan bunga jasa yang nauzubillah ya guys ya. Kalian ngambil utang mingguan tapi kalian gajinya bulanan gitu. Ya gimana kalian mau bayar gitu ya guys ya. Nah, untuk ini sama-sama sadar ya guys ya untuk stop bermain uang riba. Sepakat? Mungkin itu aja sharing sama hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya guys ya. Hati-hati di luar sana, nggak boleh anarkis. Kalau kalian udah melakukan kekerasan, perampasan, perusakan rumah majikan, itu udah berurusan dengan polisi. Jangan suka menantang polisi ya. Kita ini manusia guys, kita apa namanya udah bener-bener nggak ada kekuatan, apalagi kita ini numpang di negara orang guys ya. Sudah sepatutnya kita menjaga nama baik bangsa kita Indonesia ya guys ya. Yuk, kayak itu malu guys, sebagai sesama Indonesia tuh ya malu ya guys ya. Kalau kalian malu nggak sih? Boy, see you next video, bye bye, hati-hati ya.